Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. At the time of the explosion, we were wearing Polaroid welder's glasses. They were so dark that even the tropical sun showed through them as nothing more than a vague pinpoint of light. Even then, the explosion, when eventually it came, was so bright that it had the same effect as if night had been turned. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, saya mendengar kabar yang mengembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio BBC London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita sampaikan hal ini kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan? Saya setuju dengan Sonda, karena waktu ini sangat tepat. Baiklah, besok kita ke rumah Soekarno dan membicarakannya. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Ada hal yang penting yang ingin kami bicarakan. Ya, Kang Mas ada di dalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Kang Mas, para pemuda datang hendak menemuimu. Ada yang penting katanya. Baiklah. Silakan duduk. Saya ke belakang dulu ya. Ada maksud apa kalian datang ke sini? Kami ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Bagaimana bisa kalian melakukan itu? Kemerdekaan kita sudah diatur oleh PPKI. PPKI lah yang mengurus hal itu. Lagi pula, berita itu belum tentu benar. Kalian tidak bisa melakukan itu senang-senangnya. Maaf Bung, tapi kemerdekaan itu hendaknya direbut dengan usaha sendiri, tanpa bantuan negara lain. Betul, tapi bagaimanapun juga kita harus membicarakannya di sidang PPKI. Jika kita tidak cepat, akan terjadi pertumpahan darah besok. Benar Bung, sebaiknya kita lakukan dengan cepat. Kalau bisa malam ini juga. Kemerdekaan itu tidak bisa dapat dari gesa-gesa. Saya tidak bisa mengabulkan keinginan kalian kalau tidak dengan persetujuan PPKI.
Baiklah jika memang begitu. Maaf telah mengganggu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan masalah tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Hal ini harus kita rencanakan semuanya dengan matang. Kalau tidak, akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negara kita. Ya, betul. Lagi pula, masalah kemerdekaan akan dibahas di sidang PPKI tanggal 16 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, dan juga mereka masih muda. Mereka tidak akan memikirkan masa depan. Berarti kita telah mencapai kesepakatan? Ya, kita sepakat. Baiklah. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana menunjuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi, mana hendak kita bawa? Bagaimana jika kita bawa ke Rengas Dengklok? Di sana lebih terjamin keamanannya. Ya, betul. Lagi pula Latif dan Sigi adalah anggota PETA. Baiklah, biar saya dan Latif yang urus. Baiklah, pada pukul 4 kita lakukan pengasingan. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda tersebut menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan PETA di bawah pimpinan Darwis. Karena Bung tidak mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tadi malam, pemuda telah memutuskan untuk bertindak sendiri. Lantas, apa yang hendak kau lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta harus dibawa ke Rengas Dengklok untuk meneruskan pimpinan Republik Indonesia. Itu hanya imajinasi yang tidak akan pernah terjadi. Kau akan membunuh revolusi. Ini sudah keputusan kami, Bung. Bung harus ikut dengan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Maaf, kami mengganggu malammu, Bung. Tidak apa-apa, sebutkan saja apa mau kalian. Begini, Bung, kami ingin membawa Anda ke Rengas Dengklok. Apa maksud kalian? Saya tidak bisa besok. Besok saya ada rapat di kota Pemberdayaan. Bung harus ikut bersama kami, karena sudah keputusan kami. Benar, Bung. Tidak ada pilihan lain. Saya harus pergi dengan Hatta. Bung Hatta sudah kami amankan, Bung. Bu, Ya, saya mau pergi dulu ke Rengas Dengklok. apa? Ke Karawang? Ya, ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak. Baiklah, ayo cepat. Baiklah, ayo kita pergi sekarang juga, Bung. Pada tanggal 16 Agustus 1945 akan diadakan sidang PPKI bersama para golongan tua. Tetapi, sidang dibatalkan karena Soekarno dan Hatta tidak berada di tempat. Ahmad Subarjo pun mencari mereka.
Wikana, apakah kamu ketahui di mana keberadaan Soekarno Hatta saat ini? Sudah lama saya mencarinya, namun petang dulunya sudah tidak pernah terlihat oleh saya. Tidak, Bung. Saya tidak mengetahui keberadaan mereka saat ini. Baiklah, sekarang katakan kepadaku, di mana keberadaan mereka saat ini? Sebagai gantinya, akan kujamin proklamasi akan dilaksanakan esok harinya. Apakah kau bisa menjaga dan melaksanakan perkataan kau itu? Peganglah janjiku kali ini. Baiklah, kami akan mengantarmu ke tempat Soekarno Hatta pada sekarang. Bung, sebelum kau bertemu Soekarno, jawablah satu pertanyaan ini. Apakah proklamasi dapat dilaksanakan sebelum tengah malam ini? Tidak mungkin. Sekarang sudah jam 8 malam. Belum lagi kita harus kembali ke Jakarta untuk melakukan rapat kilat persiapan Badan Kemerdekaan. Baiklah kalau itu yang kau katakan. Bagaimana esok sebelum jam 6 pagi? Saya akan berusaha. Walaupun begitu, saya yakin esok siang pasti semuanya akan beres. Apa jaminan dari perkataan kau? Mayor, saya akan bertanggung jawab. Jika besok 17 Agustus pukul 12 siang proklamasi belum dilaksanakan, maka tembak matilah saya saat itu juga. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Jadi, apa maksud kalian membawa kami ke sini? Maafkan pelajaran kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin Anda memikirkan masalah proklamasi. Maka sebenarnya sudah kami katakan bahwa kemerdekaan itu akan dibahas pada sidang PPKI nanti. Memang benar, kenapa kita harus menunggu Jepang? Kita harus bergerak sendiri. PPKI itu Nippon, Bung. Betul, tapi kita masih terlalu dini untuk melakukannya sendiri. Kita masih butuh Nippon. Subarjo, silakan duduk. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan Jakarta sudah bersiap-siap. Jika mungkin, ya, kita akan laksanakan besok pagi. Setelah menjemput rombongan ke Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo dan Wikana sempat berbincang untuk memikirkan di mana akan melakukan perumusan agar tidak ketahuan oleh Jepang. Mereka bersepakat akan melakukan perumusan di rumah Laksamana Maeda. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, Bung. Ada apa? Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk melaksanakan pembahasan dan perencanaan kemerdekaan yang akan laksanakan esok hari. Bukan begitu. Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih Laksamana. Sebenarnya, saya senang mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruang ini sesuka hati Anda. Baiklah, terima kasih. Laksamana, apakah kau mempunyai pena dan kertas? Ya, sebentar.
Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, hasil naskah ini tidak ditandatangani oleh pihak PPKI. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanpa bantuan Jepang. Jadi, adakah usul dari kalian untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti Amerika, ketika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru negara lain. Kita harus berbeda dari yang lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, maka ini atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan juga saya ingin usul, jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil bangsa Indonesia, bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana dengan yang lain? Ya, kami setuju. Ya, kami setuju. Baiklah. Tolong ketikkan ini. Baik, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya telah selesai, Bu. Terima kasih telah menemani saya selama ini. Iya, terima kasih kepada Allah telah memberikan jalan kepada kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya, apakah kalian sudah mempersiapkannya? Sudah, dan kita akan melaksanakan upacara bendera besok pagi. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja menjadikannya? Tetapi Ibu tidak mempunyai kain yang lain. Ibu mempunyai kain merah dan putih. Tidak apa-apa, gunakan saja itu dan buatlah dengan sesederhana mungkin. Baiklah Pak, bagaimana kita beri nama dengan sang saka merah putih? Baiklah, nama yang bagus. Kita namakan sang saka merah putih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tolong kibarkan ini. Baiklah, saya akan melaksanakannya dengan anak didik saya. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan sudah ratusan tahun. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan tekad itu. Maka dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Langkah depan, jalan. Indonesia
peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi sesuatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai